Film ini menceritakan seorang turis asal Amerika yang berlibur ke negara Yunani, namun siapa sangka nasib tragis dialaminya. Seperti peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah yang dialami seorang turis ini dikala mendapati dirinya terlibat konspirasi. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan bacakan cerita singkatnya. Pria ini bernama Beckett dan kekasihnya yang bernama April. Mereka adalah sepasang turis yang sedang berlibur di Yunani. Mereka asik mengunjungi situs sejarah yang ada di tempat itu. Setelah seminggu berlibur sibuk mendokumentasikan tempat-tempat yang mereka kunjungi, tibalah waktunya mereka kembali ke negara asalnya. Managed to find every bakery in North Greece. Doesn't make The confused American calling is probably a lot better for them than Uncle. Saat di perjalanan pulang untuk menghindari kantuk, mereka terus melakukan percakapan. Namun seiring waktu lamanya di perjalanan, April yang tidak kuat lagi menahan kantuk akhirnya memutuskan untuk tidur. Tidak berbeda dengan Beckett yang mulai diserang kantuk, namun Beckett tetap berusaha agar tetap terjaga. Saat terjaga, Beckett mendengar ada suara orang lain dari rumah tempat mobilnya terjatuh. Sama-sama ia melihat seorang bocah laki-laki dan seorang wanita, hingga akhirnya mereka tidak terlihat lagi dari pandangan. Beckett mulai sadar akan keberadaan April begitu dia memeriksa kondisinya, namun disayangkan April sudah tidak bernapas lagi. Singkat cerita, Beckett sudah mendapat pertolongan yang kini berada di rumah sakit. Akibat kecelakaan itu menyebabkan luka memar dan lengan kirinya yang patah. Setelah menandatangani persetujuan jenazah April, Beckett kemudian menelpon orang tua April dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. I'm sorry for your loss, sir. Beckett kemudian dimintai keterangan terkait kecelakaan yang dialaminya. Petugas itu mengatakan Beckett beruntung mobilnya mengenai rumah yang sudah tidak ada penghuninya lagi, yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun, sehingga dipastikan tidak ada korban lain di lokasi tersebut. Namun Beckett mengatakan sebaliknya, ia menceritakan apa yang sudah ia lihat di rumah itu, bahwa ada seorang bocah laki-laki berambut pirang dan seorang wanita. Selesai dengan pernyataannya, Beckett berkemas dan akan kembali ke negaranya melalui kedutaan. Beckett yang masih shock memikirkan kekasihnya April, maka sebelum meninggalkan negara itu, ia kembali mendatangi ke lokasi kecelakaan tersebut. Di sini Beckett merasa bersalah sekali sampai-sampai ia tidak memikirkan lagi kejanggalan rumah itu yang dikatakan tidak berpenghuni, walau ia yakin sudah melihat ada orang lain saat kejadian itu. Beckett ingin bundir dengan menelan semua obat tidur yang ia temukan. Hampir saja Beckett tertembak seandainya tidak cepat menghindar. Saat bersembunyi, petugas yang ia jumpai sebelumnya datang ke lokasi. Setelah dijelaskan petugas itu bahwa hanya terjadi kesalahpahaman, akhirnya Beckett mau keluar. It's okay. You gotta be fine. Merasa kedua petugas itu berniat membunuhnya, dengan cepat Beckett terus berusaha kabur berlari. Berhubung sudah mulai gelap dan yakin ia takkan ditemukan, maka Beckett memutuskan beristirahat di dalam bangkai truk yang terbengkalai. Saat pagi, ia terbangun dan menjumpai sekelompok warga yang kebetulan sedang berburu. Melihat kondisi, salah seorang pemburu itu kemudian menolong Beckett dengan membawanya ke rumah. Namun siapa sangka teman dari pemburu itu melaporkan kepada polisi, sehingga petugas yang mencarinya kini menemukan Beckett.
Beckett yang terus berlari kemudian menjumpai warga dan meminta pertolongan. Kemudian setelah menjelaskan situasinya, warga yang baik itu meminjamkannya ponsel agar Beckett bisa menghubungi kedutaan. Saat ditelepon, Beckett menceritakan kebenaran yang terjadi menimpanya dan meminta segera dijemput agar segera mendapatkan perlindungan. Namun disayangkan lokasi Beckett berada jauh di luar kota sehingga ia harus berjalan kaki menuju stasiun kereta api agar nantinya bisa naik kereta menuju Athena, tempat kantor Dubes berada. Too far to walk there. I'll figure something out here. Mengikuti petunjuk warga itu agar bisa cepat menuju stasiun, maka Beckett menggunakan jalan pintas. Beruntungnya ia bertemu rombongan tur wisatawan sehingga bisa cepat mengantarkannya ke stasiun. Menyadari dirinya dalam pencarian, maka ia menunggu kereta dari tempat yang jauh dari keramaian. Kereta akhirnya datang dan dengan leganya Beckett sudah berada di dalam yang sudah siap menuju ke Athena. Entah bagaimanakah petugas itu bisa menemukan Beckett kembali. Petugas itu menanyakan, memastikan lagi dengan keterangan Beckett terkait orang yang berada di rumah tempat kecelakaan itu. Merasa dirinya terancam, tidak mungkin dibiarkan hidup, maka Beckett begitu mendapatkan kesempatan akhirnya ia berhasil kabur. Saat di jalan, Beckett melihat poster orang hilang dan ia mengetahui itu adalah bocah yang telah ia lihat tersebut. Dan di situ ia melihat dua orang wanita aktivis yang rupanya menempelkan poster tersebut. Dengan cepat Beckett menghampiri dan menanyakan hubungan mereka dengan bocah di poster itu. Wanita itu mengatakan bahwa bocah itu anak seorang politikus yang diculik untuk menjatuhkan kedudukannya. Dan mereka adalah aktivis pendukung dari politikus, ayah dari bocah tersebut. Did you pee? I hope you did. Beruntungnya Beckett berhasil disembunyikan dan setelah mengecoh orang yang memburu Beckett, kemudian mereka pergi akan mengantar Beckett menuju ke Athena. Saat di perjalanan, aktivis itu mengatakan bahwa Yunani dalam keadaan tegang terkait politik. Banyak koalisi yang bertikai saling menjatuhkan dan mereka berencana akan menggelar demo. Dan tiba-tiba saja mereka terhenti karena ada razia. Tidak mau tertangkap, Beckett yang meyakini polisi terlibat dalam masalahnya maka memutuskan untuk kabur. Hi. Can I help you? Yes. Akhirnya Beckett sampai di stasiun kereta dan naik menuju Athena. Sesampainya di Athena, Beckett yang berjalan kaki akan menuju Dubes. Begitu turun dari kereta, ia langsung dicegat orang yang berusaha melukainya. Sambil menahan sakit lengannya yang digigit, orang-orang yang melihat segera menolongnya dan berhasil mengantarkan Beckett ke kantor Dubes dengan selamat. Kemudian petugas Dubes yang mengurusnya yang bernama Majesty datang. Setelah menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian Beckett mendatangi jenazah April yang akan dipulangkan ke Amerika, yang juga sudah berada di kantor itu. Singkatnya, Beckett yang merasa bersalah atas kematian April, maka dia tidak mau melakukan kesalahan lagi dengan membiarkan bocah yang diculik dalam bahaya sedangkan ia mengetahui segalanya. Maka sebelum kembali ke Amerika, Beckett meminta diantarkan ke petugas polisi yang benar-benar bersih. Majesty mengantarkan Beckett menemui petugas yang dimaksud, namun saat di perjalanan Beckett menemukan kecurigaan. Ia merasa Majesty telah mempermainkannya. Really sorry about this. Lagi-lagi Beckett harus kembali berlari menyelamatkan diri. Saat berjalan, Beckett teringat akan perkataan tempat para wanita aktivis itu berkantor. Beckett akhirnya mendatangi tempat yang dimaksud. Namun ternyata tempat itu tidak cukup untuk membuatnya aman. Alright, they probably know that I'm... Okay. Oh, what about you? We have to press. Okay, go. See you at the rally. Singkatnya, Beckett yang berlari akhirnya berhasil ditemukan Majesty. Namun saat Majesty lengah, hal itu dimanfaatkan Beckett untuk berhasil kabur. Kebetulan saat di luar, Beckett melihat wanita yang memburunya. Kemudian ia mengikuti hingga akhirnya mengantarkan kepada petugas yang sudah menunggu dengan bocah yang berada di bagasi. Dengan cepat Beckett menghentikan mobil itu. Setelah berhasil melumpuhkan wanita itu, kemudian Beckett mengejar mobil tersebut. Beckett?
Hingga akhirnya menemukan mobil itu. Akhirnya kejahatan berhasil diungkap bahwa petugas itu adalah polisi yang sudah disuap oleh saingan politikus dari ayah bocah tersebut yang berniat ingin menjatuhkan posisinya. Beckett hanyalah orang yang mengalami kesialan yang berada di tempat yang salah, sehingga ia berusaha disingkirkan terkait bocah yang ia ketahui agar tidak menjadi ancaman. Singkatnya, bocah itu akhirnya selamat. Beckett sekarang sudah aman, tak ada lagi yang akan mengejarnya sehingga bisa akan kembali pulang ke kampung halamannya.